Ustadz, ini ada telepon ke luar studio, diterima oleh Pak Min. Ini ada keluarga non-muslim sedang mendengarkan ceramahnya Pak Ustadz. Dia bertanya apakah tanda-tanda belum mendapat hidayah dan mohon didoakan. Demikian dari non-muslim nih sedang mendengarkan kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama sekali berkehendak untuk memaksakan hambanya beriman. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih, maha penyayang menurunkan kitabnya. Dan kitab yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala isi dan muatan ayatnya betul-betul memberikan penerangan pada akal manusia, menunjukkan jalannya, agar manusia tidak menjadi korban dari hawa nafsunya, agar tidak menjadi kelinci percobaan dari berbagai macam pemikiran manusia. Maka dengan rahmat kasih sayang Allah, ketika kakek nenek kita semua turun ke bumi, Allah subhanahu wa ta'ala berkata pada mereka, bila datang petunjukku pada kalian, siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia akan aman, selamat, tidak akan mengalami ketakutan dan kesedihan. Tapi siapa yang membawa caranya mengikuti hawa nafsunya dan berpaling dari petunjuk Allah yang mengasihinya, menyayanginya, yang telah memuliakan dirinya, maka Allah tidak akan dirugikan, dirinya yang akan dirugikan. Oleh karena itu dalam suratul Rahman, Allah menjelaskan bagaimana hubungan antara Quran dan manusia serta akal yang Allah berikan. Ar-Rahman allamal Quran, yang maha pengasih yang mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, dia pula yang menciptakan makhluk yang bernama insan, manusia seperti kita. Allamahul bayan, yang mengajarkan pula padanya nikmat al-bayan, berfikir, berakal. Oleh karena itu Quran yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala diturunkan untuk menerangi akal manusia. Seperti mata kita tanpa cahaya tidak akan dapat melihat, akal fikiran manusia kalau harus meraba-raba di tengah kegelapan hidup ini akan mengalami kebingungan. Maka Allah turunkan kitabnya, turunkan seorang guru atau utus seorang guru yang dapat membimbing kita, yaitu Nabi kita Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelumnya, Isa, kemudian Yahya, Zakaria, dan nabi-nabi yang pernah diutus oleh Allah. Oleh karena itu kita mengikuti mata rantai kenabian. Kita beriman pada Muhammad SAW, beriman pada seluruh nabi sebelumnya. Maka yang kita sedihkan, sesalkan, kenapa orang-orang Nasrani mereka beriman kepada Musa sebagai nabi, kepada Yahya, Zakaria, begitu sampai pada Isa mereka katakan sebagai anak Tuhan. Ini sebuah kesalahan yang amat besar. Maka coba Anda fikirkan, masakah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang maha kaya dari segala sesuatu, zat yang maha suci, disamakan dengan makhluk-makhluknya? Apakah tidak aneh dalam hal ini? Oleh karena itu, silakan Bapak atau Ibu berfikir, renungkan, karena ini menentukan keselamatan kita di hari akhir. Kalau orang hidup dalam keadaan beriman kepada Allah, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, mengikuti jalan para rasulnya, maka dia akan selamat. Tapi kalau dia mengingkari Tuhan yang menciptakannya, tidak mensyukurinya, bahkan mempersekutukan dengan makhluk-makhluknya, walaupun Allah tidak menghalang-halangi, tapi Allah sebetulnya berbelas kasihan terhadapnya, mengajaknya berfikir, menggerakkan akalnya, menimbulkan keresahan dalam sanubarinya, dan pasti dalam perjalanan hidupnya dia akan mengalami kegelisahan setiap kali akalnya berfikir. Akhirnya banyak orang tidak mau menggunakan akal dalam beragama, dia hanya mengikuti perasaannya. Memang dia dapat terhindar untuk beberapa saat, tapi dalam saat sendiri dia akan bergelisah, dan pada saat akhir hidupnya dia akan menyesal. Oleh karena itu, kalau Anda atau kita semua ingin mendapatkan hidayah, jangan ikuti hawa nafsu kita, perasaan kita. Coba gunakan akal fikiran kita, lalu mohon kepada Yang Maha Kuasa untuk menunjukkan jalan kita dan memasukkan kita ke dalam kebenaran. Dan ketahuilah, kebenaran merupakan milik dari setiap orang yang mencintai kebaikan, setiap orang yang mendambakan keselamatan, bukan hanya monopoli orang Islam. Karena banyak orang Islam lahir sebagai orang Islam, tapi mereka jauh dari kebenaran. Akhirnya di hari akhir mereka dikumpulkan bersama orang-orang yang tidak beriman. Tapi berapa banyak orang dari luar Islam menemukan kebenaran Islam, dia masuk, dia berjalan dalam kebenaran, dan dia hidup dalam keimanan, dia menjadi orang-orang yang selamat. Oleh karena itu, mohonlah pada Allah petunjuknya, menunjukkan jalan yang benar. Dengan penuh harap, pasti Allah akan tunjukkan Anda dan berikan hidayahnya kepada Anda. Dan ini menyangkut keselamatan kita di hari akhir nanti. Wallahu a'lam.
wabarakatuh.